Tentang Sandiaga Uno. Sandiaga Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969, memiliki nama lengkap Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Masa kecil Sandiaga Uno banyak dihabiskan di kota kelahirannya, Rumbai, Pekanbaru. Sandi merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Razif Halik Uno dan Rahmini Rahman. Ayahnya bekerja di perusahaan Caltex di Riau dan ibunya terkenal sebagai pakar pendidikan kepribadian. Sandi Uno bersekolah di SD PSKD Bulungan, SMPN 12, dan SMA Pengudi Luhur. Sejak kecil, ia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas. Sandi Uno lulus dari Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Setahun kemudian, ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington Amerika Serikat. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif IPK 4.00. Karir Sandiaga Uno. Ia mengawali karir sebagai karyawan Bank Suma pada 1990. Pada tahun 1993, Sandi Uno bergabung dengan Sea Power Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi. Ia kemudian pindah ke MP Holding Limited Group pada tahun 1994. Pada 1995, ia pindah ke NTI Rescue Limited di Kanada dan menjabat Executive Vice President NTI Rescue Limited. Namun, krisis moneter sejak akhir 1997 menyebabkan perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Sandi pun tidak bisa lagi meneruskan pekerjaannya. Ia pulang ke Indonesia dengan predikat pengangguran. Sandi mengisi hari-harinya untuk melamar pekerjaan. Namun, tak ada perusahaan yang mau meliriknya. Lamaran kerjanya selalu saja ditolak. Akhirnya, Sandi mencoba peruntungan baru, memulai membuka usaha konsultan keuangan. Pada tahun 1997, Sandi Uno mendirikan perusahaan penasihat keuangan PT Recapital Advisor bersama teman SMA-nya, Rosan Perkasa Roslani. Setelah berjalan selama 1,5 tahun, Sandi kemudian bertemu dengan Edwin Suryajaya, putra William Suryajaya, pendiri PT Astra Internasional. Waktu itu, Edwin juga mengalami kesulitan keuangan dan Sandi ditawarkan untuk membangun usaha berbasis investasi. Maka ia dan Edwin Suryajaya, putra William, mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Bidang usahanya meliputi pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan. Berbekal jejaring network yang baik dengan perusahaan serta lembaga keuangan dalam dan luar negeri, Sandi Uno sukses menjalankan bisnis tersebut. Mekanisme kinerja perusahaan adalah menghimpun modal investor untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Kinerja perusahaan yang krisis itu kemudian dibenahi dan dikembangkan. Setelah kembali sehat, aset perusahaan tersebut dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Hingga tahun 2009, ada 12 perusahaan yang sudah diambil alih oleh PT Saratoga. Beberapa perusahaan telah dijual kembali antara lain PT Dipasena Citra Darmaja, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN, dan PT Astra Mikrotronik. Pada tahun 2005 sampai 2008, Sandi Uno menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Selama masa kepemimpinannya, jumlah pengusaha yang tergabung di HIPMI meningkat dari 25.000 orang menjadi 35.000 orang. Ia juga menjadi Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin sejak 2004.
Sandiaga Uno juga pernah menjadi jajaran direksi di beberapa perusahaan, seperti PT Adaro Indonesia, PT Indonesia Bulk Terminal, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, Intera Rescue Limited, dan PT Iforte Solusi Infotech. Pada bulan Mei 2011, ia memutuskan membeli 51% saham Mandala Airlines. Pada 16 April 2015, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai salah satu direktur PT Andora Energi Tbk. Pada rapat umum pemegang saham luar biasa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk 10 Juni 2015, ia resmi mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Ia melepaskan berbagai jabatan di beberapa perusahaan tersebut karena ingin fokus pada tugas barunya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Posisinya di Saratoga digantikan oleh Michael Suryajaya, anak dari Edwin Suryajaya dan cucu dari pendiri Astra International William Suryajaya. Politik Sandiaga Uno. Karir Sandiaga Uno di dunia politik terbilang cemerlang. Ia juga dipercaya untuk memegang jabatan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Gerindra. Darah politik Sandi mengalir melalui kakeknya, Raden Abdullah Rahman, yang pernah mendirikan partai politik di Gorontalo bernama Gerakan Kebangsaan Indonesia atau Gerkindo. Di Pilkada DKI Jakarta 2017, setelah melalui proses pembahasan yang cukup lama, koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera menetapkan Sandi menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, Sandiaga Uno diusung sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun, setelah melalui dinamika yang cukup panjang, Sandiaga Uno memutuskan untuk menjadi wakil dan rela memberikan posisinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta kepada Anies Baswedan. Di Pilpres 2019, Sandi maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Pada malam terakhir jelang pendaftaran Capres, parpol koalisi pendukung Prabowo sepakat menunjuk dirinya maju sebagai cawapres. Pada tanggal 22 Desember 2020 sore, Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju dan mengumumkan nama Sandiaga Uno akan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama, dan pelantikan Sandiaga Uno sebagai Menparekraf dilakukan keesokan harinya pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kesuksesan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno meyakini bahwa keberanian dan optimisme dalam memandang masa depan menjadi kunci pembuka jalan untuk meraih kesuksesan. Selain itu, bangunan jejaring juga harus menjadi perhatian. Meskipun demikian, jejaring relasi hanya menyumbang 30% dari kesuksesan. Unsur kesuksesan selebihnya bersumber dari kerja keras dan menjaga kepercayaan. Sandi Uno menganggap bahwa hidup harus memiliki target. Tanpa target, pencapaian yang ingin diraih akan sulit terwujud. Menurut Sandiaga Uno, kegagalan dan kesalahan merupakan keniscayaan dalam berusaha. Tapi ia optimis bahwa kegigihan dalam upaya untuk terus berani mencoba adalah kunci menuju kesuksesan. Apabila terus selalu mencoba untuk belajar dari kesalahan dan kegagalan, maka hal itu akan mengantarkan seseorang pada puncak kesuksesan. Sandiaga Uno menyatakan bahwa salah satu strategi penting dalam meraih keberhasilan adalah mencari tahu dan mempelajari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah berhasil meraih kesuksesan.
Kuncinya adalah belajar dari pengalaman mereka sampai mampu meraih kesuksesan seperti mereka. Menurut Sandiaga Uno, untuk meraih kesuksesan tersebut, seseorang harus memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas yang memadai. Untuk mendapatkannya, seseorang senantiasa harus memiliki karakter dan komitmen yang kuat, integritas yang tinggi, tekun, bekerja keras, dan disiplin. Sandiaga Uno menegaskan bahwa perlu adanya inovasi tiada henti dengan selalu tanggap terhadap perubahan dan terus-menerus berusaha menuju perubahan yang lebih baik lagi. Menurutnya, akan lebih bagus apabila seseorang berusaha untuk bisa menjadi seseorang role model yang bisa memberikan contoh yang baik dan inspirasi bagi orang lain di sekitarnya. Kewirausahaan dan UMKM. Kewirausahaan menurut Sandi Uno adalah sebuah pola pikir. Kewirausahaan seperti menjadi sebuah ide yang menyebar luas terutama di kalangan anak muda. Sandi Uno melihat bahwa anak muda memiliki sikap dinamis dan penuh gairah atau semangat. Dinamisme dan semangat itu pada gilirannya akan membuat masa depan dunia wirausaha di kalangan pemuda menjadi lebih cerah. Menurutnya, kombinasi antara kerja keras, kerja cerdas, dan bermain sungguh-sungguh semakin bergeser dari tren musiman menjadi gaya hidup. Bagi Sandi, kalau keadaan ini terus berlangsung, bahkan terus ditingkatkan, dapat dipastikan bahwa prospek bisnis dan perekonomian Indonesia juga semakin cerah. Menurutnya, usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai pelaku mayoritas ekonomi Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. UMKM seharusnya diperhatikan secara lebih serius. Bagi Sandi Uno, kendala pada UMKM akan sangat mengganggu perekonomian bangsa ini. Dalam hal pengelolaannya, menurut Sandi Uno ada 3 masalah besar yang dihadapi pelaku UMKM saat ini, yaitu kualitas sumber daya manusia, akses pasar, dan pendanaan. UMKM dibiarkan tumbuh sendiri oleh pemerintah tanpa kebijakan yang berpihak. Namun, sektor tersebut terbukti mampu bertahan pada saat krisis dan menopang perekonomian negara selama lebih 10 tahun terakhir ini. Sandi Uno menyatakan bahwa sektor UMKM seharusnya ditegaskan kembali sebagai pilar penciptaan lapangan kerja. Selama ini, menurut Sandi Uno, jiwa kewirausahaan telah membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan dan mampu mempekerjakan karyawan rata-rata 5-10 orang per unit usaha.